game, gimmick, dan keresahan orang tua. Dalam debat Pilpres kelima malam ini, terus terang saya kaget ketika Jokowi memaksakan dengan serius membahas games, khususnya games online, Mobile Legends, dan sejenisnya. Walau saya memang bukan orang yang akan memilih dia, tapi setidaknya saya ingin mendengar visi besarnya terhadap generasi muda, khususnya untuk anak-anak kita. Saya menyesalkan tindakan Jokowi yang tidak punya sense of sensibility akan kegelisahan orang tua terhadap dampak games pada anak-anak mereka, bahwa games ini berpotensi merusak masa depan anak-anak kita dalam jangka panjang, apalagi tanpa tools pengawasan mumpuni. Pertama, bisa mengganggu konsentrasi belajar, mengakibatkan kecanduan, dan itu jelas berbahaya. Anak-anak kalau sudah kecanduan dilarang pasti susah, malah gontok-gontokan, berani ngotot sama orang tua gara-gara main game. Yang takut dan sungkan mainnya sembunyi-sembunyi. Artinya mereka jadi berbohong pada orang tua. Bisa jadi kecanduan akibat game juga butuh rehabilitasi. Kedua, buat yang nggak bisa dilarang, mainnya tak terkontrol, bisa merusak kesehatan fisik khususnya mata. Saya pernah menemukan kasus seorang bapak bercerita bahwa kornea mata anaknya harus dioperasi karena main game yang overload overtime. Habiskan uang membeli paket internet hingga jutaan, itu untuk tanding game online hingga larut malam. Entah hadiah apa yang diiming-imingkan sampai mengorbankan salah satu indera penting itu. Belum lagi gangguan motorik otot jari, leher, dan lain sebagainya. Bahkan karena menegangkan bisa menaikkan adrenalin. Apakah jantung mereka kuat? Ketiga, apakah Jokowi nggak tahu bahwa ada isu panas tentang game ini ada hubungan dengan kejadian serangan teroris di dua masjid pada saat sholat Jumat di kota Christchurch yang tenang di Selandia Baru yang memakan ratusan korban? Isu ini telah menjadi problem global. Bahkan di Malaysia ditanggapi serius akan diblok. Sungguh menakutkan. Banyak lagi hal negatif lain kalau mau dibahas. Efek psikologis, anak jadi antisosial, hanya main game, gak bermasyarakat, malas berinteraksi, malas berorganisasi, miskin literasi. Jelas game ini lebih banyak mudaratnya, lebih banyak efek merusaknya daripada manfaatnya. Berapa banyak sih anak-anak dapat keuntungan dari main game ini? Keuntungan apa yang bisa dibilang hingga itu dianggap punya manfaat? Dan tiba-tiba malam ini dibahas, diseriusin lagi dengan pertanyaan berulang, konyol. Entah bagaimana seorang capres yang mau jadi orang nomor satu di negeri ini punya pemahaman yang sedangkal itu. Apa dia nggak baca berita? Apa karena dia nggak punya anak ABG lagi jadi nggak sensitif dengan hal ini? Memainkan isu ini sebagai gimmick jelas tak bertanggung jawab. Jangan karena ingin merebut suara milenial yang dekat dengan permainan digital ini, tapi mengabaikan efek negatif yang banyak yang tak bisa saya uraikan panjang lebar di sini. Sama saja demi elektabilitas para milenial, tapi secara tak langsung menghancurkan masa depan milenial itu sendiri. Bagaimana memimpin bangsa sebesar ini kalau tak punya visi terhadap masa depan anak muda? Mau mimpin tapi tak bisa mengayomi, buat apa? Saya sebagai orang tua takut sekali dengan ide ini. Saya bagian mayoritas orang tua yang khawatir dampak game tersebut. Dan saya yakin saya tak sendiri. Ditulis oleh Wahyudi.